Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ananda Kalea, NIM C014221169, kelas B Keperawatan 2022 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengenalan penyakit hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan pada darah di mana darah yang keluar dari pembuluh sukar membeku. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Hemofilia terjadi ketika darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Berikutnya yaitu penyebab. Penyebab hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang disebabkan atau yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan 8 atau hemofilia tipe A, 9 atau hemofilia tipe B, dan 11 atau hemofilia tipe C. Kekurangan faktor ini akan menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan pendarahan sulit berhenti. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom 10. Kelainan pada kromosom 10 kemudian diturunkan oleh ayah ibu atau kedua orang tua kepada anak. Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada laki-laki. Anak perempuan lebih sering menjadi pembawa atau karir gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Kemudian yaitu gejala hemofilia. Gejala utama hemofilia adalah darah yang sukar membeku sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Selain itu, pendarahan hemofilia bisa mengalami keluhan berupa yang pertama yaitu pendarahan yang sulit berhenti, misalnya pada mimisan atau luka gores. Yang kedua, pendarahan pada gusi. Yang ketiga, pendarahan yang sulit berhenti setelah operasi, misalnya setelah sunat atau sirkumsisi. Yang berikut, darah pada urin dan tinja, kemudian mudah mengalami memar, dan yang terakhir, pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku atau lutut. Tingkat keparahan pendarahan yang dialami penderita hemofilia tergantung pada jumlah faktor pembekuan dalam darah. Jika jumlah faktor pembekuan darah makin sedikit, pendarahan akan makin sulit untuk berhenti. Pada hemofilia ringan, jumlah faktor pembekuan dalam darah sekitar antara 5-50%. Kemudian yaitu diagnosis hemofilia. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang pertama yaitu tes darah. Tes darah bertujuan untuk mengetahui jumlah sel darah secara lengkap, meski tidak memengaruhi sel darah merah secara langsung. Pendarahan akibat hemofilia bisa menyebabkan seseorang mengalami kekurangan sel darah merah dan hemoglobin atau anemia. Tes darah juga dilakukan untuk mendeteksi fungsi dan kerja faktor pembekuan darah melalui pemeriksaan PT atau protorombin time, kemudian APTT, dan fibrinogen. Pemeriksaan ini juga bisa menentukan tingkat keparahan hemofilia dengan mengukur jumlah faktor 7 dan 9. Yang kedua yaitu penghentian pendarahan. Pada hemofilia ringan hingga sedang, penanganan akan dilakukan ketika terjadi pendarahan. Guna menghentikan pendarahan, dokter akan memberikan obat yang jenisnya sama dengan obat untuk mencegah pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan pada kasus hemofilia, dokter akan memberikan octocog alfa atau desmopressin. Yang terakhir yaitu pengobatan hemofilia. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ada beberapa cara untuk mengobati penyakit hemofilia. Penanganan hemofilia bertujuan untuk mencegah timbulnya pendarahan atau profilaksis dan menangani pendarahan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu pencegahan atau profilaksis pendarahan. Penanganan profilaksis untuk mencegah pendarahan dilakukan dengan pemberian suntikan faktor pembekuan darah sesuai dengan jenis hemofilia yang dideritanya. Suntik octocog alfa diberikan tiap 48 jam pada pasien hemofilia A untuk mengontrol jumlah faktor pembekuan 8, sementara suntik nanokok alfa diberikan 2 kali dalam seminggu pada pasien hemofilia B yang kekurangan faktor pembekuan 9.
Suntik Octogok alfa mungkin menimbulkan efek samping berupa gatal, ruam kulit, serta nyeri dan kemerahan pada area yang disuntik. Sedangkan suntik pneumokok alfa dapat memunculkan efek samping mual, pembekakan pada area disuntik, pusing, dan rasa tidak nyaman. Pemberian obat suntik tersebut dilakukan seumur hidup. Pasien juga perlu kontrol rutin ke dokter sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua yaitu penghentian pendarahan. Pada hemofilia ringan hingga sedang, penanganan akan dilakukan ketika terjadi pendarahan. Guna menghentikan pendarahan, dokter akan memberikan obat yang jenisnya sama dengan obat mencegah pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan pada kasus hemofilia berat, dokter akan memberikan suntik Octogok alfa atau desmopressin. Sementara pada kasus hemofilia B, dokter akan memberikan suntikan pneumokok alfa. Pasien yang mendapat suntikan tersebut harus melakukan pemeriksaan kadar secara teratur karena faktor pembekuan darah terkadang dapat memicu pembekuan antibodi. Akibatnya, obat menjadi